Kedua, Alfani hadir. Ibu. Arga. Ibu. Karen. Ibu. Erat. Kenzi. Maruli. Nanda. Naira. Nazni. Nur Insani. Suci. Alhamdulillah anak-anak ada semua. Mudah-mudahan hari ini Allah berkahi ilmunya. Anak-anak, kita akan belajar yaitu pembelajaran 7 menerima kode dan kode. Nah, pelajaran yang lalu anak-anak tahu nggak tentang apa? Surat Al-Hujurat. Jadi hari ini kita belajarnya adalah yang Papa tulis hapus dulu ya. Menerima kode dan kode. Nah, anak-anak, kita harus tahu apa itu kode dan kode. Sebelum melanjutkan apa arti atau makna kode dan kode, anak-anak tahu nggak? Kode dan kode itu nutut iman kebenaran. Ya, pintar anak-anak. Kode dan kode itu rukun iman yang keenam, yang terakhir. Nah, sekarang kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Kita harus mengetahui apa itu makna kode dan kode, contoh-contohnya apa, dan hikmah beriman kepada kode. Jadi anak-anak harus mengetahuinya. Sekarang kita lanjut materi kita. Apa itu kode dan kode? Kode artinya apa? Iya, terima kasih Nasmi. Kalau untuk yang laki-laki, ada yang tahu kode? Oh, coba tulisannya kode apa? Apa? Kalau kode kata Nasmi udah tadi ketujuan Allah sejak zaman azali. Kalau kode ada yang tahu? Kode? Nasmi tahu kode apa? Ya. Berikut kita lanjutkan. Tadi adalah pengertian kode dan kode. Sekarang contoh kode dan kode. Contoh kode. Contoh kode. Kematian. Jenis kelamin. Yang laki-laki ada lagi? Jodoh, kematian, jenis kelamin, jodoh. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Terus ada lagi, planet berputar sesuai porosnya. Itu adalah contoh dari kode. Sekarang kalau kode, ada nggak contohnya? Iya, kesuksesan. Ada lagi? Ada ya? Nah, sekarang gabungan kode dan kode tahu apa? Disebut apa? Gabungan kode dan kode disebut dengan takdir. Takdir kan? Takdir dibagi berapa? 2. Takdir bagi 2. Satu takdir apa? Mubram. Takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah. Kalau yang kedua takdir apa? Mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir yang dapat dirubah. Takdir yang dapat dirubah dengan ikhtiar dan usaha. Sekarang kan contoh-contoh takdir, ya kan? Kalau takdir mubram dia nggak bisa dirubah. Contoh sama tadi yaitu kelahiran, jenis kelamin itu masuk takdir mubram. Kalau takdir mu'allaq apa aja? Kalau kita kurang pandai, rajin belajar, pintar, akan pintar. Berarti yang
kita atau berkaitan dengan usaha dan doa kita disebut dengan ikhtiar kita, usaha disebut dengan ikhtiar atau takdir. Terus lagi sekarang gue mau tanya jawab dulu anak-anak. Di gambar itu kan ada dua macam takdir tadi udah dijelaskan. Jadi qadar itu disebut juga dengan takdir. Coba harga takdir tadi ada berapa? Dua. Satu apa? Mubrom. Tadi mubrom. Yang kedua? Takdir mu'allaq. Kalau Alfan? Parel. Apa yang masuk takdir mubrom? Parel. Yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa, Farel? Kematian. Yang sebel lagi ya, yang belum. Nah, Mbak Sani. Itu tadi Farel contoh takdir mubrom. Sekarang pengertian takdir mu'allaq apa tuh? Misalnya. Yaitu takdir yang bisa berubah sesuai kehendak Allah dengan kita apa? Berikhtiar dan berusaha. Kata Allah dalam Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 11 berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Siapa tahu artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi itu masuk takdir apa? Takdir mu'allaq, takdir yang bisa diusahakan dan dirubah. Contohnya, kalau kita pengen sukses, pengen kaya, kita harus rajin bekerja dan berusaha. Insya Allah kita jadi orang sukses. Kalau selama ini kita kurang pintar, nah semangat terus belajar, insya Allah kita berprestasi. Nah sekarang anak-anak, sikat kalau takdir, kita harus apa? Ini takdir Allah udah takdirkan kita. Misalnya nih, kita nih ditakdirkan oleh Allah jadi orang sukses. Untuk mencapai sukses kita harus apa? Yang pertama harus berikhtiar. Apa itu ikhtiar? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Setelah ikhtiar, apa lagi yang dilakukan? Berdoa. Apa itu berdoa? Memohon kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita supaya berdoa. Firman Allah Quran surah Al-Mu'min. Apa kata Allah? Siapa yang membaca? Pokok. Alhamdulillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhan yang berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya, itu kata Allah, kita suruh berdoa. Kalau kita berdoa, Allah akan kabulkan. Itu tadi kita menyikapi terhadap takdir Allah. Yang ketiga setelah doa apa lagi, Mas? Bertawakal. Siapa tahu apa arti tawakal? Berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita berdoa, kita berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan, ada yang tahu nggak bacaan Allah? Kalau kita berserah diri pada Allah, apa bacaan Allahnya? Apa artinya, Nana? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Setelah kita tadi bertawakal, berserah diri pada Allah, kita apa lagi yang dilakukan? Bersyukur. Apa itu syukur? Mengucapkan terima kasih. Kepada siapa terima kasihnya? Kepada Allah. Kepada Allah. Biasa orang terima kasih ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu berterima kasih pada Allah. Kalau kita dikasih misalnya makanan atau jajan oleh orang tua, kita mengucapkan apa? Setelah mengucapkan
contoh kode-kode gabungannya disebut dengan apa tadi? Takdir. Takdir ada berapa? 2. Takdir ada 2, yaitu 1 takdir mubrom. Siapa yang mau maju ke depan buat contohnya? Contoh takdir mubrom. Yo, boleh dari jauh situ. Takdir mubrom contohnya di gambar. Yuk tulis di depan. Takdir mubrom boleh lebih dari 1. Untuk laki-laki contoh takdir mu'allaq. Laki-laki contoh takdir mu'allaq. Nanti ya cari dulu biar nanti. Sini dulu. Contoh takdir mu'allaq apa aja? Matian. Yang laki-laki siapa yang maju? Ya, Arga. Makasih Nasmi. Kasih tepuk tangan dulu untuk Nasmi. Berikut yang kedua adalah takdir mu'allaq. Contohnya 1, yo, Arga, silakan. Apa aja ya? Boleh 1, nanti teman yang lain nyusul. Apa tadi? Mu'allaq yang bisa diusahakan untuk dirubah. Bantu temannya yang laki-laki. Apa? Bantu. Ada yang tahu? Tadi mu'allaq. Tulis udah. Kesuksesan. Ada lagi? Siapa lagi? Yang laki-laki? Farel? Maju? Enggak mau. Ya makasih untuk Arga. Betul teman-teman? Betul. Tepuk tangan untuk Arga. Alvan ada mau menambahi? Enggak ada? Oh enggak tahu Alvan. Sekarang ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Kan belum paham. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Gak ada yang mau bertanya? Sekarang anak-anak perhatikan. Di buku kalian ada tuh aktivitasku menentukan pasangan. Nah, sekarang ibu kasih untuk perempuan yang menyebutkan nih mendapat rezeki. Laki-laki pilihannya apa di sini? Coba yang perempuan ngomong. Kalau mendapat rezeki kita harus apa? Bersyukur ya. Kasih tepuk tangan untuk perempuan. Dapat 100. Kalau laki-laki, kalau orang sakit, orang sakit harus dapat. Iya, kasih tepuk tangan. Betul, laki-laki. Kasih sama, 100 sama. Yang kedua, seorang anak berobat ke dokter karena sakit. Berarti masuk apa? 200 siswa. Untuk laki, siswa menunggu pengumuman kelulusan. Apa sikap yang berikutnya? Bertawakal. 300 untuk perempuan. Nyambung. Di bukunya kan ada sini. Terus apa lagi? Berikut lagi. Terakhir, anak selesai sholat lalu berdoa. Iya, berarti untuk perempuan 300, laki-laki 200. Tepuk tangan semua. Nah, itu adalah salah satu sikap yang harus dilakukan ketika kita mengalami takdir yang menimpa kepada kita. Jadi kalau kita mendapat rezeki harus bersyukur, mengucapkan
ada sepeda, kita beli sepeda. Terus kita contohkan Alpan beli sepeda baru. Pas Alpan lagi main sepeda, jatuh. Terus ada yang rusak. Itu masuk mengalami takdir, ya kan? Dan takdirnya itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Nih sepedanya rusak, itu adalah contoh takdir dari Allah. Jadi takdir itu atau qadar itu kejadian yang terjadi kepada kita, terus terjadi, setelah terjadinya baru kita tahu, oh iya, terus ada lagi yang jatuh dari sepedanya rusak. Nah itu salah satu dari takdir yang dialami oleh kita dalam hidup sehari-hari. Terus anak-anak, sebelum kita tutup, kodo adalah apa tadi artinya? Ketentuan atau ketetapan dari Allah sejak zaman azali. Kalau kodar, yang laki-laki kodar apa? Yaitu kepastian atau ukuran. Kalau menurut syariat Islam adalah perwujudan dari kodok ketetapan Allah yang terjadi pada makhluknya. Takdir ketetapan Allah terhadap makhluknya. Takdir terbagi satu, dua. Terus anak-anak, sikap dan perbuatan yang lebih tinggi sebagai bentuk keyakinan terhadap takdir Allah. Iya, pintar Rasmi, ada 5 ya. Jadi sikap kita terhadap takdir Allah kepada kita tuh kita ikhtiar, doa, tawakal, syukur dan sabar. Terus beriman kepada takdir Allah terdapat banyak hikmah. Antara lain hikmahnya adalah meningkatkan ketakwaan, apalagi menumbuhkan sikap kerja keras dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Demikianlah pelajaran kita dan tentang qadar hari ini. Ada yang anak mau bertanya lagi? Gak ada, Bu. Kita siapkan untuk Al-Fan. Ya, Bra. Bentar dimulai.